sekarang pertanyaannya, di manakah posisi audit internal itu? Posisi audit internal, sebagaimana diinginkan oleh tadi IIA ya, sebagai leading profession, ya, dia menyarankan untuk atau demi independensi yang optimal, maka dia ditempatkan independen dari manajemen. Ya, independen dari manajemen. Kalau kita lihat ya di sini ada board, ada stakeholders ya, atau shareholders ya. Sebelum ke stakeholders, nanti kita akan bicarakan beberapa teori mengenai shareholders, stakeholders dan lain-lain ya. Tapi oke lah, ini kita misalnya di sini ada pemegang saham, kemudian ada board, ada senior management, kemudian ada operating management, ada internal auditor ya di sini. Nah, kalau kita menggunakan kerangka governance dari IIA, ya, IIA itu kebetulan kan yang leading kan US ya, Amerika Serikat ya, yang leading ya, yang memimpin, sehingga governance dari organisasi yang mereka gunakan dalam menetapkan standar ini ya, best practice ini menggunakan Anglo-Saxon model ya, atau kalau kita kenal sistem governance itu ada yang namanya unitary model ya. Unitary models itu board-nya itu cuma satu ya. Di sini kita lihat kan cuma board ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ya, yang dari PT ya, yang dari perusahaan terbatas kan mengenalnya dua board ya. Ada dewan komisaris, ada dewan direksi, ada dual board ya, two-tier board of governance istilahnya. Nah, tapi kalau yang digunakan oleh IIA ini menggunakan single board atau unitary board. Cuma ada satu board of directors. Ya. Bedanya dengan yang dual board apa? Kalau yang dual board itu kan boardnya dipisahkan secara nyata antara yang oversight, yaitu DECOM, yang mengawasi, dengan yang melaksanakan dewan direksi atau eksekutif. Ya. Jadi ada dewan pengawas, ada dewan pelaksana. Tapi kalau single board cuma satu dewan, ya dewan direksi, dewan direktur gitu. Dewan direktur. Cuma di dalam direksi ini, di dalam board of directors ini, atau biasa disingkat board aja, itu ada director ya, atau directors yang mereka ada yang executing, ada yang non-executing. Jadi kalau board di sini itu ada 10 direktur begitu ya, ada 10 direktur, maka sebagiannya akan diminta atau ditunjuk sebagai eksekutif. Ya. Misalnya kalau 10 itu berarti sampai apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Dari A sampai J ya. Dari 10 direktur di board of director, misalnya 3 ditunjuk atau diminta menjadi manajemen. Maka misalnya ABC menjadi manajemen, dia akan juga menjadi senior manajemen di sini. Kalau Bapak sekalian pernah mendengar ada istilah CEO, ya, CMO, CIO, CTO, dan lain-lain, itu adalah senior manajemen yang sebagiannya adalah director. Begitu dia merangkap sebagai manajemen, maka dia adalah eksekutif director. Sementara untuk yang tidak menjadi eksekutif, maka dia adalah non-executive director. Nah, konteks seperti ini yang digunakan oleh IIA dalam best practice-nya, Bapak sekalian. Nah, kalau kemudian tadi kembali ke internal auditor, posisinya di mana? Ya, disarankan oleh IIA setinggi mungkin di luar manajemen. Oleh karena itu, menurut mereka yang paling ideal internal auditor itu melapor kepada board of directors, di mana di dalamnya ada executing dan non-executing. Ada dua macam pelaporan. Yang tadi langsung ke board of directors namanya pelaporan fungsional. Functional reporting. Sementara selain fungsional juga internal auditor
bisa melakukan pelaporan administratif atau administrative reporting. Kepada siapa? Administratif boleh ke senior management. Biasanya kepada CEO biasanya, yang paling ideal. Tapi boleh juga ke CFO, ya, Chief Financial Officer. Ya. Boleh juga ke siapa ya? Kalau di kita CFO, kemudian CRO ya, Chief Risk Officer, ada juga yang seperti itu. Tidak terlalu masalah, tapi sebetulnya yang paling ideal ke CEO dan kepada board. Jadi functional reporting kepada board, administrative reporting kepada CEO. Tapi yang pasti dia tidak menjalankan manajemen sehari-hari. Tidak menjadi operating management juga. Maknanya apa? Kalau dia tidak melakukan manajemen sehari-hari, dia tidak dibebani dengan aktivitas operasional, maka dia bisa menjadi leluasa untuk mengaudit. Kenapa? Ya kalau dia melakukan di sini, kemudian dia juga mengaudit juga, yang pasti akan terjadi konflik of interest. Jeruk makan jeruk, gitu ya, Bapak-Ibu sekalian ya, istilahnya ya. Kalian yang lakukan, kalian yang audit, ya pasti akan dibilang benar semua, kan gitu ya. Oleh karena itu menjadi salah satu yang sangat disarankan bahwa internal auditor tidak melakukan aktivitas operasional. Gambarannya seperti ini, ya. Jadi ada dua hal yang di sini. Kalau kita lihat ada garis merah, ada garis orange, ada garis hijau gitu ya. Kalau garis orange ini internal auditor memberikan layanan assurance ya. Assurance ya. Ini maaf nih agak ini keliru ya. Ini harusnya yang orange ini nanti dibetulin sendiri aja. Yang orange ini yang assurance. Jadi internal auditor memberikan layanan assurance kepada board dan senior management. Assurance itu tadi misalnya Bu Mulan tadi ya, direktur menetapkan saya pengennya yang namanya KPI si direktorat A KPI-nya begini, direktorat B KPI-nya begini, C KPI-nya begini. Tolong kalian pastikan benar nggak mereka lakukan itu. Itu namanya assurance. Nanti internal auditornya Bu Mulan akan periksa si A, si B, si C, benar nggak mereka melakukan performance sebagaimana diinginkan oleh Mulan sebagai direktur. Atau kalau misalnya board menginginkan kalian kalau mau investasi limitnya nggak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini kalian harus lapor saya. Nanti internal auditor akan ngecek bagian investasi misalnya ya. Mana investasi kalian selama 2 tahun terakhir. Dicek benar nggak mereka sesuai dengan appetite dari board gitu ya. Oh benar. Nah, internal auditor bilang ke board, betul Bapak, betul Ibu, bahwa mereka lakukan investasi selama 2 tahun terakhir di sini, sesuai dengan appetite Bapak Ibu sekalian. Itu yang namanya assurance ya. Yang orange ya. Nah, yang merah ya, yang merah ini sesuai dengan yang tadi itu yang consulting activities ya. Consulting activities yang baru itu ya, yang baru sejak 99 ditambahkan. Jadi internal auditor juga memberikan advice, insight ya kepada baik senior management maupun operating management ya. Saya sendiri biasa kalau dirut saya kontak saya kapanpun ya. Kalau dia merasa ragu-ragu dengan GRC ya, tentunya terkait dengan GRC ya. Kalau bisnis kan dirut saya lebih jago dari saya. Ngapain nanya saya gitu ya kalau bisnis ya. Ya walaupun kadang-kadang juga tanya juga ya, tapi jarang sekali kalau masalah bisnis saya. Tapi kalau masalah GRC ya, ini gimana ujungnya ya. Itu nanti biasanya akan tanya saya. Ya. Kapan pun, kadang-kadang malam, kadang hari Minggu, kadang saya lagi sepedahan. Ya itu provide consulting namanya, consulting activities. Maupun kepada operating management ya. Sering sekali operating management tempat saya juga selalu konsul ya ke saya ya, terutama untuk transaksi-transaksi yang ya Bapak-Ibu sekalian tahu ya, saya tempatnya kan di BUMN ya. BUMN itu kan
ngeri-ngeri sedap ya, diaudit oleh BPK, diaudit BPKP, OJK gitu ya. Jadi sering sekali consult ke saya. Itu provide consulting dan provide assurance, ya, dua layanan utama. Nah, untuk memberikan layanan itu, internal auditor memerlukan banyak sumber daya ya. Ada yang talent, teknologi ya, kemudian juga dia punya beberapa persyaratan ya, dia harus holistik ya, harus forward looking, dan juga harus kolaboratif dan lain-lain. Ya. Yang ujungnya semua ini adalah membantu organisasi ya, membantu keseluruhan kita ini di dalam kapal perusahaan kita ini atau organisasi kita ini memprotek dan mengenhance ya, memprotek dan meningkatkan value ya, yang tentunya ini keinginan dari para stakeholders ya, atau shareholders minimalnya ya, Nanti kita akan lihat perkembangan teori sejak ada shareholders ya, stakeholders ya, kemudian ada stewards gitu dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya sebagai pengantar apa dan di mana ya, apa dan di manakah internal auditor di dalam sebuah organisasi. Ya. Tentu ini case-nya adalah korporasi dan tadi ya single board ya, atau unitary board. Ya. Kalau di PT ya tentunya tadi ada sedikit modifikasi ya. Kalau internal auditor bukan ke CEO tapi ke dirut gitu ya. Kayak saya misalnya melapornya ke dirut, kemudian juga ke komite audit ya, di sini di board ini di Dekom ada komite audit, saya melapor ke komite audit juga sekaligus ke dirut, dan saya tidak melakukan aktivitas operasional di di seluruh unit kerja di perusahaan saya. Tidak ada satupun yang saya terlibat di sini. Terlibat dalam arti menjadi penanggung jawab ya. Tapi kalau consulting ya tentu saya hampir semua aktivitas penting saya terlibat.